Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tes psikologi, validitas, dan reliabilitas. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, Wulandari Intan, kedua Dinar Ismail, ketiga Konita Laudia, keempat saya sendiri Siti Sandia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Intan Pratiwi. Di sini saya akan memberikan sedikit materi tentang tes psikologi. Pengertian tes psikologi. Tes psikologi merupakan seperangkat alat ukur yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang pikiran, perasaan, persepsi, dan perilaku seseorang guna membuat keputusan penilaian tentang seseorang. Beberapa tes psikologi sangat sederhana, biasanya berupa tes tertulis yang dapat dijawab dengan ya atau tidak. Sementara beberapa tes dirancang bagi seseorang untuk bereaksi secara interaktif terhadap lingkungan yang dibuat serupa aslinya. Pengujian psikologi biasanya disarankan untuk beberapa alasan. Pada anak-anak, pengujian ini digunakan untuk pertama, menentukan kemungkinan keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, atau pengolahan permasalahan. Kedua, menentukan kemampuan keahlian. Ketiga, melacak perkembangan kecerdasan. Keempat, menentukan permasalahan sosial, dan lain-lain. Selanjutnya, tes psikologi selalu merupakan pengukuran fungsi mental yang formal dan sistematis. Terdapat beberapa jenis tes psikologi yang dapat digolongkan di dalamnya, yaitu 1. Tes pencapaian dan kecerdasan. Tes pencapaian dan kecerdasan merupakan tes yang dirancang untuk mengukur tingkat intelektualitas dan fungsi kognitif, atau biasanya pada anak-anak. Mereka juga akan menggunakan rencana tes ini dengan acuan yang seragam untuk membentuk norma-norma tertentu. Kedua, tes kecerdasan. Tes kecerdasan yaitu tes yang mencoba untuk mengukur kecerdasan. Contohnya seperti pengukuran potensi atau IQ. Ini juga termasuk pada jenis-jenis ini. Yang ketiga, ada tes neuropsikologi. Tes neuropsikologi yaitu berbagai macam tes yang mengukur kemampuan kognitif bagi mereka yang mengalami kerusakan pada otak atau mereka yang memiliki masalah pada saraf, yang biasanya untuk menemukan kelemahan dan tingkat penilaian fungsi tubuh. Dan ini juga bisa mengakibatkan kelumpuhan. Yang keempat, ada tes karir. Jenis tes psikologi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa dalam ketertarikan Anda terhadap pilihan jenjang karir Anda. Yang kelima, ada tes kepribadian. Tes ini mengevaluasi kecenderungan perilaku, emosi, dan sifat untuk menentukan kekuatan dan kelemahan pribadi serta mengenali permasalahan pribadinya atau gangguan emosinya. Dan yang terakhir, ada tes klinis tertentu. Tes ini bertujuan untuk mengukur permasalahan klinis seperti tingkat depresi atau merasakan kegelisahan pada saat ini. Tes psikologi dilakukan, dievaluasi, dan ditafsirkan oleh seorang psikolog profesional yang dilatih dalam bidang keahlian ini. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tes ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti yang pertama ada tes standar. Tes standar yaitu tes formal terstandar dan tertulis yang dievaluasi secara objektif untuk mengukur kecerdasan, kecenderungan perilaku tertentu, atau kelainan. Tes ini juga menggunakan bahan, perintah administrasi, dan penilaian yang sama bagi seluruh peserta tes untuk menentukan perbandingan yang berarti dan bisa meminimalisir peserta. Yang kedua ada wawancara klinis. Wawancara klinis ini di mana pasien akan ditanya mengenai ketertarikan dan riwayat medis mereka, dan seorang psikologi akan mendengarkan jawaban yang diberikan dan mengamati perilaku untuk meyakinkan secara subjektif kehadiran dari kondisi tertentu, atau biasanya dilakukan bersamaan dengan tes objektif lainnya yang sehubungan dengan subjektivitas dari metode penilaian ini. Dan yang ketiga ada pengamatan perilaku alami. Jenis tes ini sangat penting untuk mendiagnosis kondisi psikologis seperti pada anak-anak. Pengamatan ini juga termasuk mengamati pasien di rumah, di tempat kerja, ataupun di sekolah untuk membantu lebih jauh dalam menentukan gejala-gejala dari kondisi yang diperkirakan secara lebih tepat. Kemungkinan komplikasi dan risiko. Anda harus mencari pelayanan dari seorang ahli untuk sebuah penilaian psikologi. Terlebih, informasi yang dikumpulkan melalui tes biasanya bukan satu-satunya dasar bagi diagnosis, riwayat pribadi, pengamatan mendalam dari catatan medis, pendidikan, dan latar belakang psikologis, serta pertimbangan faktor yang mungkin tidak secara langsung berhubungan, seperti budaya, perbedaan bahasa, dan keterbatasan tes juga harus dipertimbangkan.
Biasanya tidak terdapat komplikasi atau risiko dalam sebuah tes psikologi. Tes tersebut dapat dengan baik menyediakan pandangan yang berharga terhadap kemampuan mental dan perilaku seseorang. Namun, satu hal yang harus dipertimbangkan, bahwa tes psikologi hanyalah alat yang mungkin memiliki keterbatasan tertentu. Lebih jauh lagi, hasil dari tes tersebut mungkin hanya relevan dalam periode tertentu dan harus dimutakhirkan agar tetap absah dan dapat dipercaya. Validitas. Pengertian validitas. Azhar menyatakan bahwa validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur atau tes dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukur secara tepat atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Artinya, hasil ukur dari pengukuran tersebut merupakan besaran yang mencerminkan secara tepat fakta atau keadaan sesungguhnya dari apa yang diukur. Suatu tes yang valid untuk tujuan tertentu atau pengambilan keputusan tertentu mungkin tidak valid untuk tujuan atau pengambilan keputusan lain. Jadi, validitas suatu tes harus selalu dikaitkan dengan tujuan atau pengambilan keputusan tertentu. Misalnya tes masuk di SMA misalnya harus selalu dikaitkan dengan seberapa jauh tes masuk tersebut dapat mencerminkan prestasi atau hasil belajar para calon peserta didik baru setelah belajar nanti. Konsep validitas tes dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu pertama, validitas isi atau content validity. Validitas isi suatu tes tidak mempunyai besaran tertentu yang dihitung secara statistika, tetapi dipahami bahwa tes itu sudah valid berdasarkan kisi-kisi tes. Atau dengan kata lain, validitas isi sebenarnya mendasarkan pada analisis logika, bukan secara statistika. Kedua, validitas konstruk atau konstruk validity. Validitas konstruk biasa digunakan untuk instrumen yang dimaksudkan mengukur variabel konsep baik yang sifatnya performansi tipikal seperti instrumen untuk mengukur sikap, minat konsep diri, locus kontrol, gaya kepemimpinan, motivasi berprestasi dan lain-lain, maupun yang sifatnya performansi maksimum seperti instrumen untuk mengukur bakat, inteligensi atau kecerdasan emosional dan lain-lain. Ketiga, validitas empiris atau dengan kata lain validitas kriteria yang berarti bahwa validitas ini ditentukan berdasarkan kriteria. Kriteria terdiri dari 2 macam, yaitu kriteria internal, kriteria eksternal. Validitas internal atau validitas butir termasuk kelompok validitas kriteria yang merupakan validitas yang diukur dengan besaran yang menggunakan tes sebagai kesatuan atau keseluruhan butir sebagai kriteria untuk menentukan validitas butir dari tes itu. Validitas eksternal dapat berupa hasil ukur tes baku atau tes yang dianggap baku dapat pula berhasil hasil ukir lain yang sudah tersedia dan dapat dipercaya sebagai ukuran dari suatu konsep atau variabel yang hendak diukur. Rehabilitas. Pengertian rehabilitas menurut Sugiono tahun 2005, pengertian rehabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang dimiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Rehabilitas tes adalah tingkat keajegan atau konsistensi suatu tes, yakni sejauh mana suatu tes dapat dipercaya untuk menghasilkan skor yang ajeg, relatif tidak berubah walaupun diteskan pada situasi yang berbeda-beda. Pelaksanaan tes untuk menentukan rehabilitas. 1. Tes tunggal. 2. Tes ulang. 3. Tes ekuivalen. Tujuan reliabilitas. Tujuan dari uji reliabilitas ini adalah untuk menunjukkan konsistensi skor-skor yang diberikan skorer 1 dengan skorer lainnya. Jenis-jenis reliabilitas. Walliser 1987 menyebutkan bahwa ada 2 cara umum untuk mengukur reliabilitas, yaitu pertama ada reliabilitas stabilitas, yang kedua ada reliabilitas terwakili, yang ketiga ada reliabilitas seimbang.
Faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas: pertama ada jumlah butir soal, yang kedua homogenitas soal tes, yang ketiga waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tes, keempat keseragaman kondisi pada saat tes diberikan, kelima kecocokan tingkat kesukaran terhadap peserta tes, keenam heterogenitas kelompok, ketujuh motivasi individu, yang terakhir ada variabilitas skor. Sekian presentasi dari kelompok 1, apakah ada yang ingin bertanya?